Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Saya percaya kasih Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Di dalam keadaan apapun juga, baiklah pada pagi hari ini kita mau kembali kepada Tuhan dengan serius mau beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang kekal dan yang mengasihi kita. Mari kita bersama mempersiapkan seluruh hidup kita dari awal sampai akhir ibadah ini, dimanapun kita berada, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, yang Tuhan selalu berikan kepada kami dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam nikah kami, di dalam seluruh hidup kami Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali beribadah, kami mau datang dengan bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan bersungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan kami mempersiapkan seluruh hidup kami mempersiapkan hati kami ada di rumah, kami ada di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini Bapa, kami percaya Engkau juga ada bersama dengan kami. Dan kami siap untuk memulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Psalm 129 kita pujikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian, Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu, mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu.
sayang dan kebaikan-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Dalam kemuliaan kekal dan abadi. Kita pujikan ayat yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan, untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan. Yang mau disuci, walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang firman-Mu. Kau melindungiku, Kau melindungiku hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku Tuhan, dalam pribadi. Hari demi hari ku nikmati, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita ucap syukur pada Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian semakin mencekam dalam pribadi, semakin mencekam dalam pribadi. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan abadi. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Benar Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau belajar percaya hanya kepada Engkau saja, percaya kepada firman-Mu saja Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami di dalam setiap ibadah, di dalam setiap perenungan kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau Bapa, sebab tidak ada barang yang mustahil yang dapat Engkau kerjakan Tuhan melalui firman-Mu. Semua bisa Engkau kerjakan, semua bisa Engkau lakukan Tuhan. Engkaulah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Engkau juga Allah yang menciptakan kami. Dan setiap keadaan kami pun kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah ini Bapa, kami mau semakin percaya kepada Engkau.
Di dalam keadaan kami saat ini, dalam kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penuh ketakutan, penuh kegalauan. Tapi kami memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang dahsyat, dan kami mau percaya hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih dan kami mengucap syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita, oleh karena tidak ada yang mustahil di dalam firman-Mu Tuhan. Semua bisa Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Psalm 106, tiada yang mustahil asal kita percaya kepada Tuhan. Baca perjanjian dalam Alkitab, tak ada hal yang mustahil. Amin. Semuanya diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Ayat 2. Betapapun hancur masa laluku, Dia ubahkan jadi baru. Padanya ada kuasa penciptaan yang telah nyata di dalam firman. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Amin. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya berkata, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, teganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, dan semuanya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Dia Allah yang setia akan janjinya, tak mungkin mengingkari. Amin. Yes. Rindukah engkau akan kuasa-Nya, dengan firman-Nya dan yakin tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil jika kau haraplah hanya kepada Tuhan. Dia peganglah perjanjiannya, perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, ya semuanya, semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harap. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya berkata, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Harap pada Allah saja, harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab
Amin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh sebab itu baiklah kita tetap teguh percaya hanya kepada Tuhan, memegang firman-Nya, mengimaninya di dalam setiap hidup kita. Apapun keadaan kita, percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kalau bumi ini kita diselamatkan, kerajaan sorga juga pasti Tuhan berikan. Asal kita mau percaya kepada Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dengan iman ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dimanapun kita berada, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti, oh, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Dengan keteguhan iman kita angkat tangan kita percaya kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan
Lewat pujian ini kami menyatakan iman kami Bapa. Untuk kami mau percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya di mulut saja Bapa, tetapi benar-benar percaya untuk menaruh, mempertaruhkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan kami mau percaya kepada Engkau. Sebab Engkau lah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Sebab Engkau lah Tuhan kami, Tuhan atas hidup kami, yang memerintah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama membaca Alkitab. Biarlah Engkau menolong kami ya Allah Roh Kudus, berikan pemahaman kepada kami, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tema pada pagi hari ini telah disepakati oleh Gembala Penatua, yaitu firman Tuhan membaharui orang berdosa. Ya. Tema ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-39. Sidang jemaat bila membaca dan melihat Alkitab dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, maka LAI membantu kita membagikan dalam 4 cerita. Ya. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, kemudian orang lumpuh disembuhkan, pemanggilan murid Yesus yang bernama Lewi, kemudian hal berpuasa. Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar bisa kita pahami dan merubah konsep cara berpikir kita terhadap Tuhan, cara berpikir kita dalam menjalani kehidupan ini di jalan Tuhan. Baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini tentunya sudah sering kali dibaca. Bahkan pada ibadah anak atau sekolah minggu pun sering juga dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Namun pada pagi hari ini kita mau melihat apa yang terjadi, apa yang dapat kita ambil maknanya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya. Dengan singkat kita mau baca Lukas 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Mari. Firman Tuhan. Iya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Iya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Iya, di akhir ayat yang ke-14, ketika orang ini menjadi tahir, istilahnya menjadi bersih, ada satu kalimat yang menjadi perhatian, yaitu Yesus mengatakan, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa." Apa maksud dari perkataan ini? Sedangkan dia saat itu sudah menjadi bersih, menjadi tahir. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada ayat ini, mau tidak mau kita harus melihat
apa yang dipersembahkan, apa tujuannya pentahiran itu, dan apa tujuannya dia memperlihatkan diri kepada imam itu. Ini perintah Tuhan kepada orang kusta itu. Bapak Ibu bisa membaca, saudara sekalian bisa membaca di dalam Imamat yang ke-14 secara keseluruhan. Namun pada pagi hari ini saya mau ambil kesimpulannya. Ya. Selain orang kusta itu harus dicek oleh imam, maka ada beberapa liturgi, ada beberapa upacara yang harus dilakukan imam untuk orang yang ditahirkan ini. Untuk orang yang sembuh ini, yang sembuh dari kusta. Yaitu mulai dari korban sajian, ya sebelum korban sajian dicek, ya ditahirkan begitu ya. Bahkan ada korban sajian, ada persembahan atau korban tebusan salah, ada korban penghapus dosa, ada korban bakaran. Ya. Baik, kita baca di dalam Imamat 14, ini tujuannya. Imamat 14, mulai ayat yang ke-18b. Ya, ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan, dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Mengadakan pendamaian, terus? Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian Terus bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Iya. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Terus? Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Berkali-kali dikatakan mengadakan pendamaian. Mengadakan pendamaian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang tindakan yang berbeda antara sembuh dari kusta dan pendamaian. Ada tindakan kelanjutan di sana. Tidak berhenti hanya menjadi sembuh dari kusta, sembuh dari penyakit. Ya. Tuhan ingatkan saya bagaimana hal ini juga terjadi di dalam Lukas 17 ya, ayat yang ke-12 sampai 19 tidak kita baca, tetapi tentang 10 orang kusta. Ya. Yang Tuhan juga berbelas kasihan dan menjadi tahir. Dan dikatakan di sana juga pergi ke imam-imam. Maksudnya pendamaian ini. Ada hal yang berbeda saya tegaskan ya Bapak Ibu. Menjadi sembuh dari kusta dan harus ada pendamaian. Tidak otomatis orang yang sembuh dari kusta berdamai dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tidak otomatis orang yang sembuh dari kusta berdamai dengan Tuhan. Saudara mungkin ada sesuatu yang baru atau berbeda. Nanti saya akan tunjukkan. 10 orang kusta itu hanya satu yang kembali. Dan memuliakan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing, orang yang satu ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 5 ini, coba dibantu baca ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Justru banyak orang mencari Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus undur diri. Ya, saya membagikan cerita orang yang sakit kusta ini, saya kelompokkan bersama dengan orang yang lumpuh. Ya, Bapak Ibu, tetapi saya mau perlahan-lahan untuk nats yang ada di dalam orang yang sakit kusta ini. Baik, bisa slide-nya ditunjukkan. Nah, ini segambar orang yang sakit kusta dan orang lumpuh, ya, yang diturunkan di tengah-tengah ketika Yesus sedang mengajar. Ya, ketika Yesus mengajar, dia ke desa dan di situ banyak orang, tidak bisa orang lumpuh ini bersama yang menggotongnya, tidak bisa sampai di tengah, akhirnya harus dari atap. Tapi pembelajaran apa, pemahaman apa yang kita dapatkan pagi ini? Orang kusta tadi, dia harus mengadakan satu pendamaian. Ya. Next. Ya. Mujizat bukanlah tanda pertobatan. Kesembuhan dari penyakit apapun saat ini, itu bukan tanda pertobatan. Kalau kita merasa kalau kita sembuh bahwa kita, hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, itu hanya rasa, saudara. Hanya rasa kita. Tapi di hadapan Tuhan, itu bukan tanda-tanda pertobatan. Mujizat, kesembuhan jasmani, itu dipakai sebagai sarana untuk bertobat. Namun dia bukanlah tanda pertobatan. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pandemi COVID itu sangat mengkhawatirkan. Baik itu orang percaya, baik itu orang Kristen, maupun orang non-percaya, orang non-Kristen. Saya mau ajak Bapak Ibu berpikir sebentar. Berapa banyak yang sembuh dari COVID itu adalah orang Kristen? Berapa banyak yang sembuh dari COVID itu orang yang belum percaya kepada Yesus? Kita belum mengadakan penelitian, tapi kalau di negara kita sendiri dengan mayoritas yang belum percaya kepada Yesus, mungkin kita bisa dengan cepat mengatakan lebih banyak yang sembuh dari COVID adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Orang yang belum percaya kepada Kristus, jelas mereka tidak ada tanda pertobatan. Bahkan orang yang percaya kepada Kristus pun dituntut. Dalam beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, adakah tanda-tanda pertobatan? Sekali lagi, mujizat bukanlah tanda pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Yesus saja menyingkir. Ya, karena memang tujuan Yesus, Allah berinkarnasi dalam Yesus, bukan semata-mata, bukan berarti tidak bertindak ya, saya katakan bukan semata-mata kesembuhan. Lebih tepat, mari kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-20. Ini bisa membantu kita mengamini bahwa mujizat itu bukanlah tanda pertobatan. Matius 11 ayat 20, firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Tentunya penduduknya. Terus? Sekalipun di situ, Ya, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. lihat saudara, firman Tuhan katakan, yang mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, termasuk kesembuhan orang yang dirasuk setan. Jadi, kalau saya tidak sama sekali meremehkan
seseorang yang sembuh dari penyakitnya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan juga salah satu keluarga kami, ya, separuh jiwa saya istilahnya ya, istri saya harus mengalami COVID juga. Dan Tuhan masih memberi kemurahan. Untuk apa? Untuk bertobat, saudara. Untuk memanfaatkan hidup ini, untuk bertobat. Jadi sembuh dari COVID, itu bukan tanda Anda bertobat. Bukan. Di masa lalu, saat Yesus menyatakan, dia bahkan mengecam orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang banyak menikmati mujizat dari Tuhan. Ya, saya tidak mau berhenti di sana. Kita terus coba kita lihat dalam cerita orang lumpuh. Kembali kepada slide-nya, next. Ya, ini keadaannya. Setelah mujizat bukanlah tanda pertobatan, kita bisa melihat ya, apa yang terjadi ketika orang lumpuh ini diturunkan. Kalimat apa yang ada yang terucap pertama kali, saya akan bacakan sendiri. Di dalam ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Satu perkataan kalau kita rasanya saat itu mungkin tidak bisa terima. Yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Dari lumpuh, bangkit, dan berjalan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi Yesus justru melihat lain. Dosamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita membutuhkan sesuatu, berdoa, tapi jawaban Tuhan itu beda. Apa yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan setelah berdoa? Loh kok begini? Ketika kita minta kesembuhan, mata Tuhan tertuju kepada kesalahan-kesalahan kita. Kepada dosa-dosa saya. Ya, Tuhan mau itu beres dulu. Kesembuhan nanti dulu. Seakan Tuhan mau berkata itu. Karena memang bukan itu. Untuk urusan dosa, Bapak Ibu bisa sedikit flashback. Untuk urusan dosa, Allah itu merancangkan sesuatu yang besar. Apa? Pengutusan putranya yang tunggal hingga mati di kayu salib. Keterpisahan dalam jangka waktu yang singkat. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu satu tragedi, satu kejadian yang tidak pernah bisa dibayangkan. Keterpisahan antara Yesus dengan Allah. Di mana dia dijadikan berdosa untuk menggantikan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saya tidak merendahkan orang yang sembuh dari sakit. Naaman yang disuruh nabinya. Bahkan memakai perkataan dari salah satu pegawai dari Naaman sendiri mengucapkan, Allah berbicara melalui berbagai orang. Tetapi untuk urusan dosa, Allah sendiri yang menyelesaikan. Tidak ada. Karena dia sendiri yang membuat ketetapan bahwa tanpa darah yang suci tidak ada penghapusan. Baru di ayat yang ke-23, di situ dikatakan, bangunlah,
dan berjalanlah. Namun orang-orang yang ada di sana sebelumnya berpikir, wah dia menghujat ini. Ya, siapa dia? Ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-23 ya dikatakan begini. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, yang kita lihat proses dalam hal penyembuhan orang lumpuh ini tidak semata-mata hanya sembuh. Namun Yesus melihat ada dosa yang harus diselesaikan. Ada dosa yang harus diampuni. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya. Ya. Kalau begitu, apakah dosa itu menyebabkan penyakit? Saya mau katakan tidak selalu. Ya. Kalau seseorang yang memang sengaja menceburkan dirinya di dalam pergaulan seks bebas, kemudian kena penyakit, ya itu konsekuensi. Ya. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kena COVID, itu hukuman dari dosa. Mari kita memperbaharui konsep berpikir kita, konsep iman kita perihal antara penyakit dan dosa. Ada seorang yang lahir buta. Murid-muridnya berkata kepada Tuhan, siapa yang berdosa ini? Orang ini sendiri karena dosa keturunan atau orang tuanya? Ya, sehingga dilahirkan buta. Tapi apa jawab Yesus? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Untuk itu kita akan tiba pada kesimpulan yang kedua. Slide-nya bisa dibantu. Keselamatan jiwa itu lebih utama di mata Yesus dibandingkan mujizat. Sekali lagi, keselamatan jiwa itu menjadi fokus utama dibandingkan mujizat. Ya. Bukan berarti kesembuhan dari penyakit bukanlah sesuatu yang diremehkan. Tidak, saudara. Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit. Namun prioritas utama itulah keselamatan jiwa manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini, setiap kali saya bertemu dengan teman dekat, dengan teman siapapun sidang jemaat, pertanyaan itu seringkali berubah menjadi sehat, sehatlah. Sehatkah kamu? Setiap kali bahkan hamba Tuhan menyambut dalam khotbahnya di awal, kiranya sidang jemaat dalam keadaan sehat. Ya, karena memang betul-betul pandemi ini cukup menggetarkan, karena kita seakan-akan dekat dengan kematian. Itu tidak hanya menghempas masalah perasaan takut, tapi juga ekonomi. Ada krisis. Namun analisa manusia, ya manusia ini dicipta oleh Tuhan memang pandai ya, berpikir. Di dalam satu kejadian apapun, pasti ada peluang. Ya, pakai analisa SWOT, ya, strength, weakness, threat, opportunity, ya.
Seperti itu. Wah, kalau bisa di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa sukses, kita bisa menambah pundi-pundi, wah itu luar biasa. Ya. Namun yang perlu menjadi perhatian, ketika kenyamanan hidup dan kesuksesan itu, perlu ada kewaspadaan, sidang jemaat yang kasih Tuhan. Saya menyitir satu quotes dari seorang yang kaya raya, ya, sangat kaya diakui dunia. Dia berdomisili di negara Cina. Quotes-nya begini, dan mohon maaf karena memang namanya quotes, saya apa adanya, ya. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Waduh, mantap ini, menohok sekali saudara ya. Jadi kalau saya melihat dalam pelayanan, flashback melihat, sering terjadi Bapak Ibu, harus disadari dan diakui. Ketika orang kaya yang berbicara dalam pelayanan, semua diam Bapak Ibu. Tidak ada yang berani bantah. Ya, dia punya pengaruh, statementnya semua. Bahkan saya kata kalau dia goyang sedikit aja, wah pemirsa sesama pelayan di sana bingung, oh awas jatuh. Wah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dia apa aja sedikit gini aja, wah sudah terus menjadi perhatian. Ya, tidak kembali ke slide-nya, ya terima kasih. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun hal ini, quotes ini berbeda dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana proses Lewi itu dipanggil oleh Tuhan? Ya, dia seorang pemungut cukai. Firman Tuhan cuma datang, ikutlah aku. Ya, tidak panjang lebar, ikut aku. Mengapa pemungut cukai ini seringkali dalam konotasi bahkan pemikiran kita, dia orang berdosa. Saya coba berpikir kalau pemungut cukai itu sama dengan keadaan kita sekarang penagih pajak, ya, dia kan bekerja untuk pemerintah, apa salahnya? Dia ditugaskan. Nah, saya mencoba mencari yang di dalam Alkitab. Kita sangat sering mendengar pemungut cukai yang terkenal adalah, selain Lewi ini adalah Sakeus. Siapa Sakeus? Saya mau singkatkan aja, Bapak Ibu, nanti bisa baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Sakeus ini kaya, Bapak Ibu. Kaya. Bukan pemungut cukai yang ya ecek-ecek gitu ya. Pemungut cukai yang kaya raya. Namun, apa dalam pengakuannya ketika dia berubah? Dia katakan begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti dalam masa dia menjadi pemungut cukai, dia peras orang, sehingga dia kaya. Ya, dia peras orang sehingga dia kaya. Itu. Kemudian pemungut cukai ini apa lagi? Ada firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Bagaimana kalau kita menasehati seseorang. Ya. Itu di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Tidak usah kita baca, saya ambil kesimpulannya. Jadi kalau melihat ada sesama jemaat berbuat dosa, tegur dia, katakan, di bawah 4 mata. Kalau sekarang musim pandemi, tidak bisa 4 mata, pakai video call. Gitu ya, pakai Zoom. Tapi 4 mata. Gitu ya. Kalau tidak bisa mendengarkan nasihatmu, panggil 1-2 orang saksi. Ya.
Kalau masih tidak bisa, sampaikan soal ini kepada jemaat. Tapi kalau sampai masih tidak bisa lagi menerima nasihatnya, jangan cerai. Itu firman Tuhan katakan, tidak bisa, aku sudah tidak tahan. Kasih penatua konseling, tidak mau nurut. Ada orang tua, ada penatua, ada sini, masih tidak mau nurut. Ada beberapa jemaat masih tidak mau nurut. Apa firman Tuhan katakan? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi orang pemungut cukai ini dikategori orang yang tidak bisa terima nasihat. Tidak bisa. Mau 4 mata, mau ada beberapa saksi, maupun sampai jemaat menasihati pun tidak bisa. Tidak mau dengar. Orang yang tidak dengar-dengaran, itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Sekaligus juga dikatakan pemungut cukai. Kemudian pemungut cukai ini apa lagi ya? Wah, sudah meras kerjaannya, orang yang tidak bisa mendengarkan omongannya orang, omongannya saksi, omongannya jemaat, nasihat tidak bisa. Dikategorikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Model pemungut cukai itu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepada dia. Untuk orang yang tidak berbuat baik kepada dia, dia tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan 46. Coba tadi tidak dibaca, kali ini kita baca. Ayat yang ke-44, kemudian lompat ke 46. Matius 5 ayat 44 dan kemudian ke 46. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak. Bukan, maaf, ayat 44 dulu. Maafkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat sekali saudara, berat, sungguh berat sidang jemaat. Terus ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Nah, terus? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, apa bedanya? Karena memang pemungut cukai itu mengasihi orang yang memang baik kepada dia. Nah, ini saya baru terbuka pada Tuhan ketika menggali. Oh, ini toh. Ternyata pekerjaannya, kehidupannya seperti ini. Makanya dia tidak disukai. Ya, untuk urusan yang memeras, kerjanya hanya memeras nafkahnya orang lain, sudah pasti rakyat tidak suka. Di dalam lingkungan, tidak bisa dengar nasihatnya orang. Ya, tidak pernah mau dengar, merasa diri paling benar. Namun, ada pemungut cukai yang bertobat, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-10, di mana Tuhan katakan ada 2 orang pergi ke bait Allah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Justru di saat pemungut cukai seperti itu, keadaan itulah Yesus katakan, firman Tuhan katakan, dia dibenarkan oleh Allah. Ya. Kita kembali kepada Lewi tadi. Ya, kembali ke slide-nya. Lewi ini tidak sakit, saudara. Kondisinya tidak sakit. Kondisinya tidak lumpuh. Kondisinya tidak kusta. Tapi kita melihat apa kesalahan dari pemungut cukai itu. Dia nyaman tapi. Dengan kekayaannya dia nyaman. Sukses hidupnya.
Tapi Yesus katakan, ikutlah aku. Dia tinggalkan segala sesuatunya. Next, apa yang bisa kita simpulkan? Kekayaan, kesuksesan hidup menurut ukuran manusia bukanlah penentu orang itu selamat atau tidak. Namun dunia selalu melihat berbeda. Ya, yang kaya, yang sukses, pasti, ya enggak tahu pasti apanya, tergantung lingkungan kita, tergantung budaya kita. Ya, tapi acap kali memang orang yang sukses menurut ukuran manusia, ya dipuja-puji semuanya, enggak apa-apa. Tetapi kita harus tahu, ya, bahwa itu bukanlah penentu keselamatan. Penentu keselamatan itu ikut Yesus. Bahkan di ayat yang lain katakan, ikut aku, pikul salib. Bukan ikut aku, jadi kaya, sukses hidupmu. Tidak ada itu. Kalau selama pengikutan kita kepada Tuhan, kita diberkati, itu dampak, saudara. Itu dampak. Ada di Alkitab, bagaimana ikut Tuhan, tambah sengsara. Paling gampang, saudara ingat, ya bahkan ya kita sedang pelajari. Rasul Paulus beralih dari orang Farisi menjadi pengikut Yesus. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Di penjara, sengsara. Secara mata manusia kita melihat sengsara. Tapi dia begitu menggebu-gebu berbeda. Kenyamanan hidup, kesuksesan hidup, kekayaan bukanlah penentu keselamatan. Cerita ini diakhiri dengan pengkop perumpamaan. Dalam Nats Lukas 5 ini, diakhiri dengan perumpamaan. Ketika Yesus dikomplain, ya saya katakan dikomplain dengan orang Farisi, mengatakannya demikian. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi muridmu makan dan minum. Ya. Dijelaskan di ayat 34 dari Lukas 5. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak menolak ajaran tentang berpuasa. Bahkan di Matius 6, Yesus ajarkan tentang berpuasa itu bagaimana. Tetapi orang Farisi ini nyatakan, perbuatan berpuasanya itu ditonjol-tonjolkan. Perbuatan baiknya itu dikata-katakan. Ya, kalau kita mengacu kembali kepada dua orang yang pergi ke bait Allah tadi, pemungut cukai dan orang Farisi, maka orang Farisi itu katakannya apa? Walaupun di dalam hatinya dia berdoa, dia katakan, wah rohani sekali ya, aku mengucap syukur padamu, wah. Karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku juga bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kalah sidang jemaat GKGA, sebulan sekali. Dia 2 kali seminggu. Ya, aku memberikan 1/10 dari sekarang. Wah, semua yang baik-baik dibanggakan. Ya. Dalam doanya dikatakan, ini loh Tuhan, aku begini. Ya. Sampai dia tidak terima akhirnya.
ketika bertemu Yesus, ya dikatakan, Tuhan ini sama murid-murid kulineran terus. Senangannya kuliner terus saja. Ya. Ini loh puasa gitu loh. Ya. Wah. Namun apa jawab Tuhan? Tuhan itu kalau jawab, ya saya kadang berpikir, wah Allah kita itu luar biasa. Tuhan itu tidak langsung jawab Bapak Ibu sekalian. Dia beri perumpamaan. Dan perumpamaannya itu mantap. Luar biasa Bapak Ibu ya. Katakan begini, mari kita baca di ayat yang ke-36 di dalam Lukas 5. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Sebenarnya kalau melihat ini itu sindiran Bapak Ibu ya. Apa pernah ibu-ibu sidang jemaat melakukan seperti ini? Baju baru gini ya, disobek, dikoyak, ditambalkan ke baju yang tua. Perbuatan yang sangat menurut sidang jemaat apa? Ada yang mungkin menjawab kengangguran gitu ya. Terlalu banyak baju baru gitu ya. Tapi itu di dalam masa logika aja sudah tidak bisa. Terus ayat yang ke-37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Prinsipnya ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, anggur yang baru harus dalam kantong yang baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mengajarkan tentang hal berpuasa, ya, tidak bisa diterima oleh orang Farisi. Mengapa demikian? Karena konsep orang Farisi hukum Taurat. Konsep Yesus penggenapan hukum Taurat yaitu Injil. Beda. Jadi tidak bisa konsep berpikirnya itu menerima ajaran Yesus ini tidak bisa dengan konsep berpikir, cara berpikir hukum Taurat. Harus diganti. Ya. Anggur baru itu, ajaran Injil penggenapan hukum Taurat itu harus diterima dalam kondisi konsep kita yang baru. Tidak bisa berpikir ala hukum Taurat. Ya. Kepraktisannya, makanya saya bersyukur ada satu kalimat dari gembala mengatakan, jangan pokok-pokok terus. Ya. Saudara, kalau kita ada pencerahan sampai kepada tindakan-tindakan dalam kebijakan gereja, ya. Kalau kita sebagai jemaat berpikir sesuatu yang terus yang lama, ya, tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa menikmati anggur yang baru, ajaran yang baru. Saya katakan pencerahan dari gembala penatua yang baru. Karena konsep kita terus memandang yang lama itu lebih baik. Yang lama lebih rohani. Ya, enggak bisa, Bapak Ibu. Hanya satu, yang pokoknya itu cuma satu, yaitu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sudah pokoknya, Saudara. Kalau pokoknya ya cuma itu. Tetapi dalam sisi yang lain, ketika ajaran itu untuk berpuasa saja sudah beda. Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 6 tentang berpuasa. Yesus mengatakan apa? Kalau berpuasa jangan muram mukanya, ya. Kalau berpuasa itu enggak perlu tahu, orang lain itu tahu enggak perlu.
Tapi orang Farisi apa? Loh, tuding, kamu kok enggak puasa? Kamu kok enggak puasa? Ya. Itu terus. Ya. Selalu pada konsep yang lama. Tapi tentu Bapak sidang jemaat akan bertanya begini. Ayat yang ke-39 itu bagaimana? Kita baca. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya. Sebenarnya sekali lagi kalimat Tuhan kita ini hebat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini nih mengatakan seperti saya mau katakan dalam bahasa keseharian. Kalau Anda tidak berubah konsep cara berpikirnya, ya, Anda akan terus menikmati ajaran yang lama itu dan mengatakan seperti cara berpikir anggur yang tua itu baik. Memang anggur yang tua itu manis, saudara ya. Ya, semakin anggur itu semakin lama, semakin wah, mahal harganya. Ya, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang Farisi ini lebih mengedepankan perbuatan baiknya daripada iman kepada Kristus. Kalau ini dibiarkan, dia seakan seperti anggur yang lama. Dia menikmati terus cara konsep berpikir ini. Tidak bisa menikmati penggenapan hukum Taurat, yaitu Injil, iman kepada Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita baca sebagai ayat yang terakhir di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakannya bagaimana? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Kembali ke slide-nya. Next. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun tanda-tanda pertobatan itu adalah perbuatan baik. Ya, tetapi yang menyelamatkan bukan perbuatan baik kita. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh iman. Sepuluh orang kusta itu, yang satu yang kembali kepada Yesus. Di akhir ayatnya, sidang jemaat bisa baca, imanmu telah menyelamatkan. Bukan perbuatan baiknya. Kita hadir saat ini, kita beroleh keselamatan. Bukan karena kita berbuat baik, karena kita sumbang gereja bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, dan kemudian kita bangga-banggakan. Bukan itu. Iman kepada Kristus. Tapi kalau konsep itu tidak berubah, ya kita akan terus mengatakan anggur yang tua itu baik, manis. Karena terus berada pada konsep yang lama. Ya. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar membaharui kehidupan kita, pemikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain. Hati saya terdorong sekali melihat sikap dari orang kusta ini pun. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia menyembah Yesus. Di dalam Lukas ini memang tidak
ada cerita itu, tetapi saya teringat di dalam cerita 10 orang kusta itu. 1 orang kusta itu sujud, hanya bisa memuliakan Allah, melihat keagungan Allah. Bersama kita nyanyikan satu lagu, Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Dan mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan menyiapkan perjamuan Tuhan. Demikian juga bisa menghimbau anak-anaknya untuk melakukannya sesuai arahan dari Bapak Ibu sekalian. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hadirat-Nya lah ada itu kedamaian. Kita bisa melihat keagungan Tuhan. Betapa kasih-Nya kepada kita luar biasa. Kalau kita masih beroleh hidup, nafas hidup sampai pagi ini, itu kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Dan satu lagi, untuk kita semakin hari bertobat. Jangan saudara merasa nyaman ketika Anda bergelimangan harta. Karena itu juga yang dirasakan oleh Lewi. Tapi ketika Yesus hadir, dia tinggalkan. Bukan berarti semua orang Anda tinggalkan, tapi utamakan Yesus dalam hidupmu. Dan kita tidak berbangga-bangga atas perbuatan-perbuatan baik kita. Mari sidang jemaat, kita menyiapkan roti dalam suasana doa ini dan kita lakukan lagu ini dalam suasana penyembahan. Bersama saudara yang bisa bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hanya untuk menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kita angkat tubuh ini, kita angkat roti ini yang adalah tubuh di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab Dia telah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Kita lakukan lagu ini dalam suasana penyembahan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan kurban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Kita angkat tangan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sementara musik tetap melakukan, Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang memperbaharui pola pikir kami, bahwa mujizat yang kami alami bukanlah tanda pertobatan kami, tetapi sebagai sarana untuk kami berada dalam pendamaian bersama Engkau, Tuhan. Untuk kami mengerti bahwa Engkau berinkarnasi dan mati di kayu salib dengan tujuan utama keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Ketika berkat itu ada dalam hidup kami, Engkau memberkati. Kami tahu bukanlah itu penentu keselamatan. Biarlah kami tidak berbangga-bangga terhadap perbuatan baik kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, Roh Kudus bersama dengan kami, untuk kami sanggup melakukannya, karena itulah yang berkenan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menguatkan, mengingatkan kami senantiasa. Berkati sidang jemaat yang pagi hari ini bersama-sama mendengarkan live streaming ini. Biarlah dimampukan, biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri berbicara lebih lanjut, supaya kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan hidup kami, inilah penyembahan kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, pengumuman tambahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui berita dan juga media sosial, kita tahu bagaimana bencana alam telah melanda saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Flores dan juga Pulau Rote yang mengakibatkan berbagai kerusakan bahkan juga korban jiwa. Nah, di gereja kita Timisi Gate tergerak untuk ikut meringankan beban sesama kita, khususnya bagi saudara-saudara kita di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Pulau Rote,
Misi Gate telah mulai mengadakan penggalangan bantuan, tetapi jumlahnya masih terbatas. Dan untuk itu, tim Misi Gate mengajak kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk ikut serta di dalam pengumpulan bantuan ini. Untuk bantuan dana, Bapak Ibu dapat transferkan di nomor rekening yang tercantum di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika membutuhkan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Rini Haryono. Lalu yang kedua, pengumuman untuk kita sekalian, berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di surga, almarhumah Ibu Sri Hartuti dalam usianya yang ke-92 tahun, pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 8.20 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan almarhumah adalah jemaat lansia di gereja kita GKGA. Almarhumah telah dimakamkan di pemakaman Babat Jerawat tadi pagi pukul 9.30 dan dilayani oleh gereja Bukit Zaitun. Demikian harap jemaat GKGA maklum adanya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman bagi kita semuanya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Muda Setio Dharma. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita masuk di dalam doa, dan kita akan berdoa untuk permohonan di sini serta ucapan syukur. Bapa di surga, kami berterima kasih atas ibadah yang Engkau sudah izinkan berlangsung pada pagi hari ini. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami teringat akan saudara kami yang tadi sudah diumumkan, saudara-saudara kami yang di Kupang, di NTT, di Rote. Tuhan, dalam keadaan fisik yang mungkin saat ini tidak seperti yang kami rasakan. Mereka harus berada di penampungan-penampungan. Mereka harus dalam kondisi yang tidak mereka kehendaki sebenarnya oleh karena bencana alam. Tuhan, kuatkan iman mereka. Ulurkan hati-hati yang tergerak untuk menyalurkan berkat-Nya kepada mereka. Segala upaya dari tim Misi Gate untuk menyampaikan bantuan tiba di sana, Tuhan bukakan jalan. Karena medan yang ditempuh tidaklah mudah. Tuhan juga beri kekuatan kepada tim Misi Gate untuk mempunyai kesatuan hati, kesatuan pemikiran dalam mengemban tugas untuk memberikan bantuan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Frans Mualim yang mendoakan Ibu Theodora Chandra Kusumawati yang saat ini dalam kondisi drop di rumah sakit Premier oleh karena kekurangan garam di dalam tubuh. Kami berdoa juga untuk murid-murid kelas 6 SD yang besok Senin menghadapi ujian akhir. Mohon Tuhan Engkau jamah Ibu Theodora ini. Kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam keluarga Bapak Frans Mualim. Biarlah kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Theodora. Karena penyakit tidaklah sama dengan keselamatan. Biarlah firman Tuhan semakin hari semakin bertumbuh mengenapi dalam Ibu Theodora ini, supaya dia mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beri hikmat kepada anak-anak kami yang besok menghadapi ujian akhir, supaya dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Kami mengucap syukur atas perpanjangan usia Bapak Edi Osami. Tuhan berkati, biarlah perpanjangan usianya ini dipakai untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam mengakhiri ibadah ini kita menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati segenap aktivitas kita selanjutnya, maupun dalam mencari nafkah, dalam melakukan apa saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan kita pun Tuhan memberkati, menyertai. Dan berkat ini
biarlah tidak berhenti sampai di hari ini saja, namun berkelanjutan, karena berkat ini dari Yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi dan langit. Biarlah berkat ini sampai tiba saat Tuhan datang kembali, saat Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan bertemu dengan kita di awan-awan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.